untuk menjadi seorang eksekutif dalam peran direktur atau manajer yang unggul. Anda harus mampu mengandalkan intuisi finansial, yaitu kombinasi unik antara pengalaman, analisis data, dan firasat yang tepat waktu. Intuisi finansial bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah hasil dari beberapa elemen kunci. 1. Pemahaman mendalam tentang angka. Anda harus benar-benar mengerti laporan keuangan, rasio keuangan, dan indikator kinerja utama yang relevan dengan bisnis Anda. Ini adalah bahasa dasar dari intuisi finansial. 2. Pengalaman lapangan yang luas. Semakin banyak Anda terlibat dalam berbagai skenario bisnis, dari krisis hingga pertumbuhan pesat, semakin banyak pola yang akan Anda kenali. Pengalaman ini membentuk gudang data internal untuk pengambilan keputusan cepat. 3. Wawasan industri. Kenali tren pasar, perilaku pesaing, dinamika pelanggan, dan faktor ekonomi makro yang memengaruhi industri Anda. Intuisi yang baik memperhitungkan konteks eksternal. 4. Kepekaan terhadap risiko dan peluang. Direktur atau manajer yang unggul bisa mencium risiko potensial sebelum menjadi masalah besar, dan juga bisa melihat peluang tersembunyi yang mungkin terlewatkan orang lain. Setelah fondasi terbangun, berikut adalah cara menerapkannya dalam peran Anda sebagai seorang eksekutif. 1. Jangan hanya bergantung pada angka. Angka adalah titik awal, bukan satu-satunya penentu. Intuisi finansial memungkinkan kita dapat membaca laporan keuangan yang nampaknya bersih di permukaan, tapi intuisi Anda mungkin merasakan adanya ketidakberesan di operasional atau strategi yang mendasarinya. Angka mungkin menunjukkan keuntungan saat ini, tetapi intuisi bisa mengingatkan Anda pada potensi dampak negatif jangka panjang dari keputusan tertentu. Misalnya, memangkas biaya terlalu agresif dan merusak kualitas produk. 2. Kecepatan dan ketepatan. Dalam dunia bisnis yang serba cepat, keputusan harus diambil dengan cepat. Intuisi finansial membantu kita mengidentifikasi data mana yang paling penting dan mana yang bisa diabaikan, sehingga menghindari kelumpuhan analisis. Terkadang, keputusan terbaik datang dari kombinasi data dan firasat yang tampaknya tidak konvensional, tetapi ternyata akurat. 3. Komunikasi dan keyakinan. Seorang direktur atau manajer yang unggul tidak hanya memiliki intuisi, tetapi juga bisa mengomunikasikannya dengan meyakinkan. Menerjemahkan firasat menjadi strategi. Kita harus bisa menjelaskan mengapa intuisi kita mengarahkan pada keputusan tertentu, dan bagaimana hal itu selaras dengan tujuan keuangan dan strategis perusahaan. Ketika intuisi kita terbukti benar berulang kali, tim dan pemangku kepentingan akan lebih percaya pada penilaian Anda, bahkan jika itu di luar data mentah. Menjadi direktur atau manajer yang unggul berbasis intuisi finansial berarti menjadi pemimpin yang memahami angka sekaligus bisa merasakan arah yang benar. Ini adalah perpaduan antara sains, analisis data, dan seni, pengambilan keputusan intuitif, yang akan membedakan Anda. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, data dan analisis memang penting. Namun, ada satu aset tak kasat mata yang seringkali menjadi pembeda antara manajer biasa dan manajer unggul, yaitu intuisi finansial. Ini bukanlah sekadar firasat atau spekulasi liar, melainkan kemampuan untuk memahami dan merasakan dinamika keuangan perusahaan secara mendalam, bahkan tanpa harus melihat setiap angka. Intuisi finansial bertindak sebagai kompas rahasia yang membimbing keputusan strategis, memungkinkan manajer untuk melihat peluang, mengantisipasi risiko, dan menavigasi kompleksitas pasar dengan lebih efektif. Apa itu intuisi finansial? Intuisi finansial adalah perpaduan antara pengetahuan yang terakumulasi, pengalaman praktis, dan kepekaan terhadap pola-pola yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ini mencakup 1. Pemahaman mendalam tentang angka. Bukan sekadar bisa membaca laporan keuangan, tetapi memahami apa yang ada di balik angka-angka tersebut, tren apa yang ditunjukkan, dan implikasinya. 2. Pengenalan pola dan tren. Kemampuan untuk dengan cepat mengidentifikasi pola pengeluaran, pendapatan, arus kas, dan harga pasar,
serta memprediksi bagaimana pola ini mungkin berubah di masa depan. 3. Sensitivitas terhadap risiko. Naluri untuk merasakan potensi masalah finansial sebelum menjadi krisis. Seperti penurunan profitabilitas yang tidak terduga, masalah likuiditas, atau ancaman terhadap model bisnis. 4. Pengambilan keputusan cepat. Kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang tepat di bawah tekanan, seringkali berdasarkan informasi yang tidak lengkap, dengan mengandalkan perasaan yang terinformasi. 5. Visi jangka panjang. Mampu melihat dampak finansial dari keputusan jangka pendek terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Intuisi finansial sangat penting bagi manajer unggul. Mengapa? 1. Mengatasi keterbatasan data. Meskipun data melimpah, seringkali tidak semua informasi tersedia atau relevan. Intuisi finansial memungkinkan manajer mengisi kekosongan dan membuat keputusan yang lebih holistik. 2. Mengidentifikasi peluang tersembunyi. Terkadang, peluang besar tidak muncul dalam analisis data standar. Intuisi memungkinkan manajer untuk mencium potensi pasar baru, produk inovatif, atau strategi investasi yang menjanjikan. 3. Manajemen risiko proaktif. Manajer dengan intuisi finansial yang kuat dapat mengantisipasi gejolak pasar atau masalah internal sebelum berdampak besar, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan korektif lebih awal. 4. Negosiasi yang lebih baik. Pemahaman intuitif tentang posisi finansial lawan bicara atau mitra bisnis dapat memberikan keuntungan signifikan dalam negosiasi, baik itu dengan pemasok, klien, maupun investor. 5. Inovasi dan adaptasi. Di lingkungan yang berubah cepat, intuisi finansial memungkinkan manajer untuk lebih cepat beradaptasi dengan kondisi pasar baru dan berinovasi dalam model bisnis atau penawaran produk. 6. Kepercayaan diri dalam keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, intuisi finansial dapat memberikan keyakinan ekstra yang diperlukan untuk mengambil langkah berani yang akhirnya membawa kesuksesan. Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mengembangkan intuisi finansial? Intuisi finansial bukanlah bakat yang hanya dimiliki segelintir orang, ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dan diasah, dengan cara 1. Selami angka secara konsisten. Baca laporan keuangan, analisis industri, dan berita ekonomi secara rutin. Semakin Anda terpapar, semakin Anda akan mengenali pola. 2. Cari pengalaman praktis. Terlibatlah dalam proyek-proyek yang melibatkan pengambilan keputusan finansial, bahkan jika itu adalah proyek kecil. Pengalaman langsung adalah guru terbaik. 3. Belajar dari kesalahan dan keberhasilan. Analisis mengapa keputusan finansial tertentu berhasil atau gagal. Apa yang bisa dipelajari dari setiap pengalaman? 4. Bangun jaringan profesional. Berdiskusi dengan profesional keuangan lainnya, mentor, atau sesama manajer dapat memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman Anda. 5. Perluas wawasan bisnis. Pahami bukan hanya keuangan, tetapi juga operasi, pemasaran, dan aspek lain dari bisnis Anda dan industri secara keseluruhan. 6. Latih pengambilan keputusan cepat. Dalam situasi non-kritis, cobalah membuat keputusan finansial dengan cepat berdasarkan informasi terbatas, lalu tinjau hasilnya. Intuisi finansial adalah aset tak ternilai bagi setiap manajer yang tidak ingin hanya bertahan tetapi juga berkembang di pasar yang kompetitif. Ini adalah kompas rahasia yang memungkinkan mereka melihat lebih jauh dari angka, merasakan denyut nadi pasar, dan memimpin perusahaan menuju kesuksesan berkelanjutan. Dengan memadukan analisis data yang kuat dengan intuisi yang terasa, manajer dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan studi kasus 1, tentang Apple Incorporation, di bawah kepemimpinan Steve Jobs yang dilanjutkan oleh Tim Cook, suatu contoh luar biasa. Bagaimana intuisi finansial bekerja sebagai kompas rahasia bagi para manajer unggul. Ini bukan hanya tentang angka-angka,
tetapi tentang kemampuan untuk melihat melampaui data dan memahami implikasi strategis dan finansial jangka panjang dari keputusan. Steve Jobs memiliki intuisi visi dan inovasi yang berdampak pada kejayaan finansial. Steve Jobs dikenal sebagai seorang visioner produk, namun intuisinya melampaui sekadar desain dan fungsionalitas. Ia memiliki intuisi finansial yang kuat untuk memahami bagaimana inovasi produk revolusioner dapat menciptakan pasar baru dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Saat itu, Steve Jobs melihat potensi pasar yang belum tergarap yaitu iPod, iPhone, dan iPad. Saat kembali ke Apple pada tahun 1997, perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Jobs tidak fokus pada pemotongan biaya secara drastis, melainkan pada inovasi produk yang disruptif. Intuisinya memberitahunya bahwa konsumen akan menginginkan perangkat yang menyatukan teknologi dengan pengalaman pengguna yang intuitif dan desain yang elegan. iPod, pada awalnya hanya sebagai ide pemutar musik digital yang terintegrasi dengan iTunes mungkin tampak berisiko, mengingat dominasi pemutar MP3 yang sudah ada. Namun, Jobs dengan intuisinya melihat potensi untuk mendominasi ekosistem musik digital secara finansial. Bukan hanya melalui penjualan perangkat, tetapi juga melalui penjualan lagu di iTunes. Ini adalah keputusan strategis yang berani dengan dampak finansial yang masif. iPhone, ketika industri seluler didominasi oleh perangkat dengan keyboard fisik, Jobs memiliki intuisi bahwa antarmuka layar sentuh akan mengubah segalanya. Keputusan untuk menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan iPhone adalah pertaruhan finansial yang sangat besar, tetapi intuisi Jobs tentang bagaimana konsumen akan berinteraksi dengan teknologi seluler terbukti benar. iPhone menjadi generator pendapatan terbesar Apple. iPad. Saat banyak yang meragukan perlunya tablet, Jobs sekali lagi menunjukkan intuisi untuk menciptakan kategori produk baru yang mengisi celah antara smartphone dan laptop, menghasilkan miliaran pendapatan. Selanjutnya Steve Jobs memilih mengutamakan ekosistem daripada lisensi. Dulu, Apple sempat melisensikan sistem operasi Mac ke produsen lain, yang pada akhirnya mengencerkan pengalaman pengguna dan memakan margin. Jobs, dengan intuisinya, memutuskan untuk menghentikan lisensi dan mengintegrasikan perangkat keras dan lunak secara ketat. Ini adalah keputusan finansial strategis yang krusial. Meskipun membatasi pangsa pasar jangka pendek, ini menciptakan pengalaman premium yang memungkinkan Apple membebankan harga lebih tinggi dan mempertahankan margin keuntungan yang sehat, yang terbukti sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian, Jobs juga fokus pada profitabilitas, bukan hanya volume. Jobs tidak terobsesi dengan pangsa pasar terbesar, ia terobsesi dengan menciptakan produk terbaik yang dapat memberikan keuntungan tertinggi. Intuisinya memungkinkannya untuk menjaga fokus pada margin keuntungan yang superior melalui diferensiasi produk dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi, daripada terjebak dalam perang harga. Setelah Jobs wafat, Tim Cook mengambil alih kemudi. Awalnya, banyak yang ragu apakah Apple dapat mempertahankan momentum inovasi dan kesuksesan finansial tanpa Jobs. Namun, Cook, dengan latar belakang yang kuat di bidang operasi dan manajemen rantai pasokan, membuktikan bahwa ia juga memiliki intuisi finansial yang luar biasa, meskipun dengan fokus yang berbeda. Adapun yang dilakukan Cook adalah 1. Optimalisasi rantai pasokan dan efisiensi operasional. Sebelum menjadi CEO, Cook adalah CEO yang jenius. Intuisinya dalam mengelola rantai pasokan global memungkinkan Apple untuk meminimalkan biaya inventaris, menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan dengan pemasok, dan memastikan produk dapat diproduksi dalam skala besar dengan efisien. Ini secara langsung berkontribusi pada margin keuntungan Apple yang tinggi. Ia melihat bahwa efisiensi operasional bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga tentang kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar secara cepat dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. 2. Diversifikasi pendapatan ke layanan. Di bawah Cook, Apple dengan intuisinya menyadari bahwa ketergantungan pada penjualan iPhone memiliki risiko. Ia melihat potensi besar dalam bisnis layanan, App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV. Keputusan strategis untuk menginvestasikan sumber daya besar dan mendorong pertumbuhan segmen layanan adalah manifestasi intuisi finansialnya untuk menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan berulang,
mengurangi volatilitas dari siklus produk perangkat keras. Ini telah menjadi pendorong pertumbuhan finansial yang signifikan bagi Apple. 3. Manajemen arus kas dan pengembalian modal kepada pemegang saham. Cook juga menunjukkan intuisi finansial dalam manajemen kas yang cermat. Berbeda dengan Jobs yang enggan membayar dividen, Cook mengambil keputusan untuk memulai program pembelian kembali saham, stock buyback, dan pembayaran dividen yang besar. Ini menunjukkan intuisinya dalam memahami sentimen pasar dan bagaimana mengembalikan nilai kepada pemegang saham, sambil tetap mempertahankan kas yang cukup untuk inovasi dan akuisisi strategis. 4. Ekspansi geografis dan kategori produk. Cook juga terus menunjukkan intuisi untuk mengidentifikasi pasar yang berkembang dan potensi produk baru, misalnya Apple Watch, AirPods, yang dapat menambah nilai pada ekosistem Apple dan terus mendorong pertumbuhan pendapatan. Pelajaran penting yang dapat diambil dari studi kasus Apple adalah 1. Intuisi finansial Steve Jobs yang menunjukkan keunggulan melalui visi produk dengan menciptakan pasar dan model bisnis baru, sementara tim Cook menunjukkan intuisi finansial melalui keunggulan operasional, manajemen arus kas, dan diversifikasi pendapatan. Keduanya sama-sama krusial bagi kesuksesan finansial. 2. Melampaui data mentah, di mana Jobs maupun Cook tidak hanya mengandalkan data historis. Mereka menggunakan intuisi mereka untuk mengantisipasi masa depan, melihat peluang yang belum terlihat oleh orang lain, dan mengambil risiko finansial yang diperhitungkan. 3. Keseimbangan antara visi dan eksekusi. Apple di bawah Jobs dan Cook adalah contoh sempurna bagaimana intuisi visioner dari Jobs yang didukung oleh intuisi operasional dan eksekusi yang brilian dari Cook dapat menciptakan kekuatan finansial yang tak tertandingi. Studi kasus Apple menegaskan bahwa intuisi finansial adalah kemampuan fundamental bagi manajer unggul. Ini adalah kompas yang memungkinkan mereka menavigasi kompleksitas bisnis, melihat peluang tersembunyi, dan membuat keputusan strategis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan saat ini tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan finansial jangka panjang. Studi kasus 2. Studi kasus 2 kali ini adalah Kodak dan kegagalannya dalam mengadopsi fotografi digital. Studi kasus Eastman Kodak Company, atau yang lebih dikenal sebagai Kodak, adalah contoh klasik dan paling sering dikutip tentang kegagalan sebuah perusahaan raksasa dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ini bukan hanya cerita tentang kebangkrutan, tetapi juga ilustrasi tajam tentang bagaimana kurangnya intuisi finansial dan miopia strategis dapat menghancurkan bisnis, bahkan ketika perusahaan tersebut adalah penemu awal teknologi disruptif. Latar belakang, berawal dari dominasi tak tergoyahkan. Pada puncaknya di akhir abad ke-20, Kodak adalah sinonim untuk fotografi. Mereka mendominasi pasar film dan kamera, dengan slogan Kodak Moment, yang tertanam kuat di benak konsumen global. Model bisnis mereka sangat menguntungkan, menjual kamera dengan margin yang wajar, lalu mendapatkan keuntungan besar dari penjualan berulang film dan layanan pencetakan. Mereka memiliki pangsa pasar yang masif, merek yang kuat, dan infrastruktur manufaktur serta distribusi yang luas. Diawali justru dari disrupsi penemuan digital oleh Kodak sendiri. Ironisnya, Kodak sendiri adalah pelopor dalam fotografi digital. Pada tahun 1975, seorang insinyur Kodak bernama Steven Sasson menciptakan kamera digital portable pertama. Kamera ini merekam gambar hitam putih ke kaset pita, dan membutuhkan waktu 23 detik untuk menyimpan satu gambar. Penemuan ini merupakan terobosan teknologi yang signifikan waktu itu. Namun, ketika Sasson mempresentasikan penemuannya kepada para eksekutif Kodak, reaksi mereka adalah campuran ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Intuisi finansial tidak menyentuh fondasi berpikir mereka waktu itu. Beberapa direktur waktu itu berpendapat bahwa pemikiran itu terlalu kecil, terlalu buruk, dan terlalu mahal. Para eksekutif melihat kamera digital sebagai ancaman langsung terhadap model bisnis film mereka yang sangat menguntungkan. Mereka khawatir digitalisasi akan mengkanibal pendapatan inti dari penjualan film dan bahan kimia cetak. Para eksekutif itu terlena dengan fokus pada margin saat ini, abaikan potensi masa depan.
Keputusan yang dominan saat itu adalah untuk tidak terlalu mendorong teknologi digital karena khawatir akan memakan bisnis film yang saat itu menghasilkan profitabilitas yang sangat tinggi. Mereka gagal melihat bahwa sementara margin dari film sangat tinggi, potensi pasar digital dalam jangka panjang jauh lebih besar. Bahkan jika margin per unit awalnya lebih rendah. Nampak di sini bahwa para eksekutif menghadapi ketidakmampuan mengubah model bisnis. Inti masalahnya adalah kurangnya intuisi finansial untuk melakukan pivot atau pergeseran strategis model bisnis. Koda adalah perusahaan kimia yang menghasilkan uang dari bahan kimia dan manufaktur film. Peralihan ke digital berarti mereka harus menjadi perusahaan elektronik konsumen dan layanan perangkat lunak, sebuah perubahan identitas yang sangat besar yang tidak dapat mereka bayangkan atau kelola. Nampaknya saat itu Kodak mengalami miopia strategis dan kegagalan adaptasi. Meskipun terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan digital, mereka bahkan membuat beberapa kamera digital awal yang sukses secara teknis, akan tetapi keputusan strategis perusahaan selalu condong untuk melindungi bisnis film yang sudah ada, hal mana ditandai beberapa indikasi. 1. Penundaan adopsi massal terhadap kamera digital. Kodak menunda masuk ke pasar kamera digital secara agresif karena takut merusak bisnis film mereka. Sementara mereka ragu-ragu, pesaing seperti Sony, Canon, dan Nikon dengan cepat mengambil alih pasar yang berkembang pesat. 2. Fokus pada produk fisik, bukan ekosistem, bahkan ketika mereka merilis kamera digital. Kodak masih berpikir seperti perusahaan film. Mereka melihat digital sebagai cara untuk mencetak lebih banyak foto, bukan sebagai medium baru yang mandiri. Mereka gagal memahami bahwa masa depan fotografi digital adalah tentang berbagi instan, penyimpanan digital, dan pengalaman komputasi, bukan sekadar pengganti film. Mereka tidak mengembangkan platform atau ekosistem digital yang kuat. 3. Investasi yang salah arah. Ketika akhirnya mereka mencoba beradaptasi, investasi mereka seringkali salah arah atau terlalu terlambat. Misalnya, mereka berinvestasi besar-besaran dalam mesin cetak digital dan kios foto, yang meskipun penting, masih terikat pada konsep cetak, sementara dunia bergerak menuju berbagi foto secara online melalui platform seperti Flickr, yang sebenarnya ingin diakuisisi Kodak tapi gagal, dan kemudian Facebook. Konsekuensi dan kebangkrutan mulai merangkak. Akibat dari kurangnya intuisi finansial dan miopia strategis ini sangatlah fatal. Hilangnya pangsa pasar di mana Kodak dengan cepat kehilangan dominasinya di pasar fotografi, penurunan pendapatan yang drastis yang disebabkan penjualan film dan layanan cetak anjlok seiring dengan adopsi digital yang meluas, dan keterlambatan serta kerugian finansial. Ketika mereka akhirnya mencoba mengejar ketertinggalan, mereka sudah terlalu jauh di belakang dan tidak mampu bersaing dengan pemain baru yang lebih gesit. Akhirnya, pada tahun 2012, setelah 130 tahun beroperasi, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan. Meskipun mereka berhasil muncul dari kebangkrutan dengan fokus pada bisnis pencitraan komersial dan pencetakan, mereka tidak pernah lagi mendapatkan kembali kejayaan mereka di fotografi konsumen. Sebuah pelajaran penting dari studi kasus Kodak adalah pengingat yang menyakitkan tentang pentingnya intuisi finansial yang visioner. Yaitu 1. Jangan terjebak oleh kesuksesan masa lalu. Keuntungan yang tinggi di masa lalu bisa menjadi penipu. Manajer harus memiliki intuisi untuk melihat kapan model bisnis yang sukses mulai usang. 2. Antisipasi disrupsi, bahkan dari dalam. Perusahaan harus memiliki intuisi untuk mengenali ancaman dan peluang, bahkan ketika itu berasal dari penemuan internal yang mungkin mengganggu bisnis inti. 3. Fokus pada nilai jangka panjang, bukan hanya margin jangka pendek. Intuisi finansial yang kuat memungkinkan manajer untuk melihat potensi pertumbuhan dan keuntungan yang besar di masa depan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian keuntungan saat ini. 4. Fleksibilitas model bisnis. Perusahaan harus siap untuk mengubah identitas dan model bisnis mereka secara fundamental jika pasar menuntutnya. Ini membutuhkan intuisi untuk memahami implikasi finansial dari perubahan radikal. 5. Melihat gambar besar atau ekosistem.
Kegagalan Koda adalah mereka hanya melihat digital sebagai film tanpa film, bukan sebagai sebuah ekosistem baru yang luas yang mengubah cara orang mengambil, menyimpan, dan berbagi foto. Koda adalah bukti nyata bahwa memiliki teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan intuisi finansial yang tajam untuk memahami bagaimana teknologi tersebut akan mengubah lanskap pasar, mengancam model bisnis yang ada, dan membuka peluang keuntungan di masa depan. Kegagalan Koda adalah kegagalan intuisi yang menyebabkan sebuah raksasa industri roboh. Pada akhirnya, intuisi finansial bukanlah sekadar firasat, melainkan perpaduan seni dan ilmu, kemampuan langka yang membedakan manajer unggul dari yang lain. Dengan mengasah kompas rahasia ini, seorang direktur atau manajer tidak hanya mampu membaca peta keuangan yang ada, tetapi juga merasakan angin perubahan, melihat peluang di balik kabut ketidakpastian, dan menavigasi setiap badai dengan keyakinan, membawa organisasi menuju kesuksesan yang berkelanjutan dan terukur. Ini adalah kekuatan senyap ketika dikembangkan, menjadi aset tak ternilai di setiap jajaran kepemimpinan.